Dengan kecanggihan alat komunikasi saat ini, hidup menjadi lebih berwarna, informasi mudah didapatkan. Sektor telekomunikasi menjadi salah satu andalan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemajuan yang begitu pesatnya di sektor tersebut tidak bisa lepas dari peranan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI. Sebuah direktorat yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai organisasi yang mengelola regulasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI akan menentukan norma, standar, kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau institusi pengelola layanan di bidang telekomunikasi, pos, dan informatika. Regulasi-regulasi tersebut juga berlaku bagi masyarakat sebagai konsumennya. Agar regulasi tersebut dapat berjalan, maka aspek penyadaran masyarakat, penertiban, dan penegakan hukum harus dilakukan. Sedangkan sebagai organisasi pengelola layanan publik, Direktorat Jenderal SDPPI harus memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang sempurna, yang profesional, dan berintegritas harus terus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur. Awal mula berdiri setelah dilakukan pengambil alihan kantor pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT atau AMPTT dari pemerintahan militer Jepang pada tanggal 27 September 1945 dengan nama Jawatan PTT. Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau Jawatan PTT merupakan cikal bakal dari lembaga pos dan telekomunikasi di Indonesia, di mana Ditjen SDPPI merupakan salah satu bagiannya. Instansi ini juga merupakan muasal dari PT Telkom dan PT Pos Indonesia. Jawatan tersebut resmi berdiri sebulan setelah proklamasi kemerdekaan atau tepatnya 27 September 1945. Para pemuda nasionalis yang bergabung pada organisasi Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung merebut kepenguasaan lembaga vital itu dari kekuasaan militer Jepang. Demi mengenang peristiwa bersejarah tersebut, tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Bakti Postal Indonesia yang diperingati tiap tahunnya. Kini, zaman telah berganti sesuai perkembangan teknologi. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. Awal mulanya, dalam Departemen Komunikasi dan Informatika hanya terdiri dari 3 Direktorat Jenderal dan 2 badan, yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, dan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Sementara, 2 badan yang ada adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Informasi Publik. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dimekarkan menjadi 2 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Ditjen PPI. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara rinci mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Ditjen SDPPI juga memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan evaluasi. Fungsi ini berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan administratif pada lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Terciptanya pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya, perangkat pos dan informatika yang optimal, dinamis juga ramah lingkungan merupakan visi dari Ditjen SDPPI. Visi tersebut diarahkan demi meraih satu tujuan, yaitu menuju Indonesia yang informatif. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Direktorat Jenderal SDPPI telah merumuskan misi yang akan dilaksanakan oleh setiap unit satuan kerja.
Penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang efisien, optimal, dan dinamis dalam mengelola kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi perkembangan teknologi merupakan misi pertama dari Ditjen SDPPI. Misi keduanya adalah menyelenggarakan layanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional dan berintegritas. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sehingga mampu mengelola perangkat pos dan telekomunikasi secara profesional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi misi ketiganya. Misi keempat adalah mewujudkan perangkat pos dan informatika yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri. Misi kelima adalah mewujudkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi fondasi bagi penguatan industri komunikasi dan informatika nasional. Misi keenam adalah mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan. Sedang misi ketujuh yaitu mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola, pemanfaatan spektrum frekuensi, dan penggunaan alat dan perangkat pos dan informatika. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal SDPPI memiliki 4 direktorat yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah Direktorat Penataan Sumber Daya. Yang kedua, Direktorat Operasi Sumber Daya. Yang ketiga, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Yang keempat, Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika. Tugas-tugas pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen SDPPI ditangani oleh Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI. Ditjen SDPPI juga memiliki 2 unit pelaksana teknis, yaitu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT, dan Unit Pelaksana Teknis atau UPT, Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Sektor telekomunikasi merupakan salah satu andalan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Kementerian Kominfo berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan negara bukan pajak dari sektor telekomunikasi menjadikan sektor telekomunikasi menjadi sumber pendapatan negara nomor 2 setelah minyak dan gas. Untuk ke depan, kita wujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan, mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat pos dan informatika, menuju Indonesia yang informatif, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, memanfaatkan dan menyebarkan informasi, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu, apa hasil akhir dari semua ini? Kesejahteraan bersama sesuai dengan zamannya. Dan juga menjadikan informasi sebagai nilai tambah untuk kehidupan bermasyarakat.